teman-teman, lalu berbicara dengan presiden, katakan Anda bisa gitu. Ya disitulah saya lalu menjadi mantap. Dan ternyata ya tidak gagal juga dalam batas tertentu. Malah sesudah itu saya pindah menjadi anggota DPR. Sesudah itu menjadi ketua MK gitu. Artinya semuanya berjalan lancar-lancar aja di luar apa target optimal yang saya rencanakan itu kan sudah di luar semua. Saya anggap ini semua bonus, oleh karena bonus ini saya harus sungguh-sungguh dan tidak boleh berharap apa-apa kecuali sukses di dalam tugas ini. Baik. Itu. Apa yang menjadi panggilan Pak Mahfud MD? Karena harusnya sudah nyaman, tentram dengan guru besar, sudah punya semuanya, tetapi justru mencari tantangan baru yang menurut banyak orang malah menyusahkan Bapak. Jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini hanya di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Karakter atau moral siapa yang kalau tadi Buya menyampaikan pimpinannya, jangan-jangan rakyatnya juga saya, kita semua, Buya juga, kita ya, harus aku rasa itu ya, masyarakat kita secara umum dihantui oleh ketidakpastian. Ketidakpastian masa depan. Pak Mahfud itu memang bisa menjadi contoh untuk banyak orang karena di samping kejujurannya, beliau juga memberikan gambaran jelas bahwa ketika seseorang sudah sampai ke level tertentu, salah satunya adalah sudah tidak memikirkan penghasilan, salah satu kebutuhan yang lain adalah aktualisasi. Nah, aktualisasi inilah yang seharusnya kalau orang sudah berpikir aktualisasi, tidak berpikir uang, bisa betul-betul fokus untuk memberikan sesuatu itu, apakah untuk negara, apakah untuk tujuan apa yang lain, tapi yang baik tentunya. Dan ini beliau bisa tunjukkan dan mudah-mudahan akan ditiru banyak orang. Saya tidak menduga tokoh yang seserius, wajahnya seserius Pak Mahfud itu ketika dia diajak bicara masalah pemuda, masalah muda-mudi zaman sekarang, masalah bagaimana pemuda itu harus menghadapi tantangan di masa depan. Ternyata beliau tahu seluk-beluk pemuda itu seperti apa. Walaupun saya memandang beliau itu sepertinya mukanya serius dan mungkin beliau tidak concern lah ke masalah pemuda. Ternyata beliau punya banyak pemikiran yang sangat berguna bagi kita ini untuk menghadapi tantangan ke depannya. Pak Mahfud MD merupakan seseorang yang memiliki pandangan yang sangat luas, bahkan terhadap pandangan Pak Mahfud MD tentang anak muda saat ini sangat menarik dan ya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Pemirsa, selamat datang kembali. Anda masih bersama kami, tim Saksi dan juga Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK. Pak Mahfud, Ya. sudah happy, sudah tenang. Banyak orang, apalagi di usia muda, Pak, kan cita-citanya kan muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, masih masuk surga ya Pak. Ya. Pak Mahfud usia muda sudah jadi guru besar. Ya. Seharusnya nggak perlu cari masalah lagi, Pak. Bapak happy, Ya. anak istri sehat. Apa yang menjadi panggilan hati Pak Mahfud saat itu sehingga kayaknya saya harus fokus ke negara, berkontribusi? Iya, teorinya kan orang itu kalau kebutuhan ekonomi minimal sudah dipenuhi, biasanya orang lalu tidak butuh lagi, tidak berpikir lagi soal ekonomi. Seperti saya kan tidak usah berpikir lagi ekonomi, yang minimal sudah terpenuhi. Tapi ada teori yang mengatakan sesudah kebutuhan ekonomi orang dipenuhi, lalu orang mempunyai kebutuhan lain, yaitu aktualisasi, ya kan? Baik. Bukan konsumsi lagi tapi aktualisasi. Nah mungkin itu yang kemudian sekarang mendorong saya untuk bekerja misalnya di luar bidang-bidang pendidikan, di luar bidang-bidang akademik. Misalnya menjadi menteri, kemudian saya ikut di politik kan dalam rangka aktualisasi itu, kemudian memimpin Mahkamah Konstitusi gitu. Nah
Cuma sekarang ini sesudah saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, memang saya lebih bersifat dalam pengertian cukup, menganggap apa yang saya peroleh sudah cukup, apa yang saya lakukan sudah cukup. Nah sekarang kan seperti Anda tanyakan tadi, ada panggilan baru, itu betul. Saya kira sekarang banyak orang itu menyebut misalnya bahwa saya termasuk salah seorang yang mungkin layak untuk ikut kontestasi politik pemilihan presiden tahun 2014. Saya nyatakan saya memang bersedia kalau saya harus menjadi calon presiden. Tetapi pertama saya itu bersedia untuk menjadi calon, bukan bersedia mencalonkan diri. Itu dua hal yang berbeda. Saya bersedia menjadi calon. Yang kedua, saya itu ingin mengabdi untuk memperbaiki, bukan ingin menguasai. Oleh karena saya ingin mengabdi untuk memperbaiki, kalau nanti di antara berbagai calon itu banyak atau ada calon yang lebih baik dari saya menurut pandangan masyarakat, saya juga akan memilih orang itu, tidak harus milih saya. Saya juga tidak pernah mengajak rakyat, ayo pilih saya yang terbaik, tidak. Saya sekarang hanya mengatakan calon yang sekarang muncul kira-kira standarnya cuma segitu-gitu. Oleh sebab itu saya menawarkan diri untuk menjadi alternatif. Tapi Anda tidak harus pilih saya, pilihlah yang terbaik, karena negeri ini jangan sampai dispekulasikan, diserahkan pada orang hanya karena kegenitan suka pada orang lalu dipilih sebagai presiden atau bahkan mungkin suaranya dibeli gitu. Nah, oleh sebab itu ingin saya lakukan, mari ngajak masyarakat memilih yang terbaik di antara yang ada dan memaksimalkan agar orang lain itu muncul. Baik. Gitu ya. Ada banyak orang yang beropini, beberapa begitu mengatakan kan yang mengejar posisi itu juga banyak. Banyak, betul. Tapi Pak Mahfud kok kayaknya setengah acuh tak acuh, biasa-biasa, malah cenderung apa ya Pak? Apa Bapak melihat ada beban yang besar sebenarnya kalau menjadi pemimpin negara ini Pak? Iya. Pertama begini, saya sekarang kan banyak calon muncul. Taruh ada yang sudah punya modal real itu ada 6 atau 7 gitu ya. Real itu artinya punya partai politik. Ada yang mungkin tidak punya partai politik tapi punya uang banyak. Tetapi ada dua hal yang saya lihat. Kursi yang diperebutkan itu cuma satu. Oleh sebab itu sehebat apapun 8 orang ini, lalu ditambah saya, satu lagi tambah Jokowi, tambah Dahlan Iskan, tambah siapa sampai menjadi 10 atau 11, itu semuanya peluangnya sebenarnya sama. Tidak ada yang lebih besar untuk saat sekarang ini, karena masih akan terjadi fluktuasi politik yang berkesinambungan sampai mengerucut pada tahun 2014. Oleh sebab itu apapun yang dilakukan oleh orang lain Anda benar, Pak Mahfud itu tak acuh aja, ya biar aja gitu, karena tetap aja peluangnya sama. Dan yang lebih dari itu, untuk jabatan presiden itu campur tangan Tuhan itu lebih terlihat daripada untuk jabatan-jabatan lain yang lebih rendah. Bapak merasakan? Saya merasakan Tuhan itu akan turun tangan pada saatnya. Gitu. Oleh sebab itu saya ikut aja mengalir terhadap seluruh proses ini. Nah, sejak dulu hidup saya selalu mengalir, ikut saja. Tidak pernah saya melawan arus tertentu untuk membalikkan arus yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya ngalir aja, nanti kan berhenti di sana sendiri, nanti mampir di sana sendiri. Oleh karena mengalir juga, saya harus mengalir melawan arus balik yang datang dari sana. Kalau mencoba-coba melawan aliran yang dituju oleh ciptaan kehendak Tuhan ini. Baik. Ya itu saja, saya makanya Anda katakan saya acuh tak acuh saja, dan saya segar-segar saja tidur gitu. Tidak pernah malam saya berpikir, wah besok saya harus begini agar besok menang, oh besok saya ke sana biar didukung. Enggak lah, saya biasa-biasa aja ngalir gitu. Baik, supaya nggak multi tafsir ini Pak, buat anak-anak muda yang menyaksikan, mengalir itu Pak Mahfud tetap kerja keras, tetap maksimal. Iya. Pak, ya? Saya mengalir itu artinya begini, Tuhan itu secara hukum alam sudah menciptakan aliran-aliran hidup sebuah bangsa maupun setiap manusia. Dan menurut Tuhan sendiri, kamu mengalirlah kamu dari aliran-aliran yang tersedia, dan jangan mengalir sebagai buih. Jangan mengalir sebagai buih itu jangan mengalir sebagai orang yang tidak bermutu. Tetapi jadilah air yang mengalir, di mana air itu menentukan dirinya sendiri dan punya tujuan-tujuan mengalir yang jelas. Beda dengan buih. Buih itu kan tidak pernah punya tujuan, ikut air aja, terombang-ambing. Kalau air berhenti dia ikut, berhenti air mengalir ikut, lagi terlempar ke pinggir, kan itu buih. Nah, saya mengalir saja seperti itu, dengan tetap berusaha keras,
bekerja keras menuju titik-titik yang tertentu di mana hidup itu punya ujung-ujungnya sendiri setiap profesi. Dan saya tahu kalau saya tidak cocok di aliran itu, mesti ada aliran lain di mana Tuhan dan alam itu akan membawa saya ke sana. Baik, Pak Mahfud sebagai akademisi sudah teruji, kemudian jadi menteri tidak berubah, jadi anggota dewan juga masih sama seperti Pak Mahfud. Setelah jadi ketua MK, banyak orang yang menilai Bapak tetap low profile juga. Akankah Pak Mahfud, kalau Tuhan menentukan begitu, berubah tidak Pak kalau sudah jadi orang nomor 1 di Indonesia Pak? Enggak juga, saya tidak suka berubah dan saya tidak tahu caranya berubah. Saya itu ya seperti saya begini aja, bagaimana caranya mengubah diri untuk mematut-matut gitu, apalagi untuk mencari simpati semu. Saya rasanya tidak ya. Dan orang itu mengubah-ubah diri dari karakternya sendiri itu tersiksa loh menurut saya. Sama dengan orang main sandiwara. Anda kalau saya pernah main sandiwara 2 jam. 2 jam itu tersiksa karena harus berpura-pura, acting dan sebagainya. Saya menduga juga orang yang suka mematut-matut diri di luar kenyataan naturalnya, dia itu tersiksa selama hidupnya. Saya tidak mau lah yang begitu. Dan Bapak sudah lakukan itu? Sudah saya lakukan ya. Mungkin itu salah satu kunci sukses juga ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan. Bagi saya iyalah, itulah kunci sukses dan terutama kunci untuk tenang aja. Kunci untuk tenang, sehingga jadi apa tenang, tidak jadi apa juga tenang, gitu aja. Baik, masih ada satu segmen lagi Pak Mahfud. Kita akan kembali untuk Anda di bagian terakhir program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Bocah cilik kok omong-omongin soal sugih ra sugih. Apa tuh kaya itu? Kamu itu mencari sesuatu yang kamu tidak bisa bawa mati, gitu loh. Dan untuk apa kekayaan yang kamu dapatkan kalau itu dengan kamu cari? Aku sugih loh, aku nggak sekolah oke banget, aku duwe mobil oke banget, dan rata-rata tidak saya pakai. Karena saya kasih orang. Kaya raya saya bukan dalam jumlah. Kaya raya saya adalah karena saya tidak nganggap kekayaan itu bagian dari ibadah saya kasih. Kan kayaan saya tuh. Pak Mahfud MD itu betul-betul orang pintar yang bisa lugas menjelaskan apapun dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan ini bisa digunakan sebagai salah satu contoh berkomunikasi dia dari level atau kalangan apapun. Jadi kami juga belajar banyak dari beliau. Salah satunya adalah bicara dengan sederhana, berbobot tinggi, tetapi mudah dipahami. Di akhir acara yang notabene itu waktu sudah sangat mepet, mungkin beliau udah mau ada kegiatan lainnya, saya sempat tiba-tiba menanyakan pertanyaan tambahan yang mungkin pertanyaan itu agak melenceng dari topik, tetapi beliau tetap menjawabnya dengan antusias, bahkan jawabannya itu tidak saya sangka-sangka, panjang dan berkualitas. Pak Mahfud MD ini merupakan seseorang yang sangat konsisten terhadap apa yang beliau katakan. Bahkan seorang teman saya berpendapat bahwa beliau ini seperti sesosok nabi baru yang mungkin akan bisa memperbaiki Indonesia jauh lebih baik ke depan. Baik pemirsa, kita sampai di bagian akhir dari program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Kami selalu menyesal di bagian akhir karena sebenarnya tidak ingin mengakhiri perbincangan yang kalau kami saja sampai terpaku begini Pak, kami yakin yang di rumah juga kenapa cuma 1 jam begitu. Tapi apa boleh buat. Baik Pak Mahfud, ini Pak, anak muda zaman Bapak dengan zaman sekarang, tadi kan Bapak mengatakan tantangannya lain, kontribusi yang bisa dilakukan terutama untuk negara, karena yang Pak betul-betul apatis sekali dengan negara ini juga sepertinya virusnya menular. Jadi seperti mendoakan ramai-ramai supaya Indonesia nggak sehat-sehat.
Ya. Anak muda itu kan nggak punya posisi, paling juga demo, itu yang mau demo, yang nggak demo juga nggak tahu apa yang dilakukan. Cara sederhana untuk mereka